5 calon buruh migran melompat dari gedung setinggi 15 meter. Mereka nekat kabur karena kerap disiksa. Inilah video pengakuan perempuan calon buruh migran yang nekat loncat dari atap berketinggian 15 meter. 3 dari 5 perempuan yang loncat mengalami patah tulang kaki. Para buruh migran ini mencoba kabur karena tak tahan kerap disiksa di tempat pelatihan. Kita disiksa terus. Peristiwa ini terjadi di penampungan buruh migran Balai Latihan Kerja Luar Negeri Sentral Karya Semesta di Jalan Rajasa, Malang, Jawa Timur. Hingga Kamis siang, masih ada beberapa warga yang ingin melihat langsung ke lokasi kejadian. Mbaknya itu pernah mau keluar, tapi ketahuan sama orang dalam. Iya, bukan kali pertamanya ini, tapi yang paling parah itu ini. Soalnya dari atas. Aku pernah 3 kali, pernah dari sebelah barat katanya pernah Mbak. Cuman dengar-dengar kalau yang itu, kalau yang ini kan jelas kelihatan. Saat ini petugas Balai Latihan Kerja Luar Negeri Sentral Karya Semesta menolak memberikan komentar. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus 5 TKW yang melompat dari gedung. Polisi juga memeriksa saksi-saksi berdasarkan pengakuan korban. Hingga hari ini kita masih memeriksa, masih dalam proses pemeriksaan, Mbak. Masih proses pemeriksaan karena pada saksi-saksi tidak bisa kita paksa untuk datang pada malam hari itu juga karena situasi sudah sangat malam. Hari ini baru kita lakukan pemeriksaan. Kita cuma menemukan ada 3 orang ya, Mbak, yang saat itu sudah dirawat di rumah sakit RSUD. Belum bisa ditanyai keterangan karena pada saat kita datang ke sana ke rumah sakit kondisi masih belum bisa kita tanyai. Kelima buruh migran itu dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang warga Tulungagung, Jawa Timur keracunan setelah mengkonsumsi umbi gadung yang didapat dari halaman rumah mereka. 1 dari 3 korban keracunan meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya masih dirawat. 3 orang warga desa Sidem, Kecamatan Gondang, Tulungagung, Jawa Timur keracunan usai menyantap olahan umbi gadung yang didapat di sekitar lingkungan desa. Korban meninggal berusia 78 tahun, sementara istri dan tetangga korban masih dirawat di puskesmas. Peristiwa keracunan ini berawal saat korban bersama tetangganya mencari umbi-umbian untuk dimasak. Setibanya di rumah, umbi yang didapat lalu dimasak oleh istri korban dan dimakan bersama. Tidak selang berapa lama korban mengalami mual, muntah, dan langsung dilarikan ke puskesmas. Hasil olah TKP memang benar ditemukan ada jenis umbi-umbian, jenis bulu, dan juga jenis gadung yang letaknya itu berdampingan yang berada di sebelah rumah. Kemudian juga hasil kupasan yang telah dikupas dari umbi tersebut juga ditemukan 2 jenis, satu jenis bulu dan satu jenis gading yang menimbulkan keracunan. Umbi gadung yang dikonsumsi korban diduga mengandung asam sianida yang dapat menyebabkan kematian. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi membawa umbi gadung ke laboratorium di Surabaya. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sopir ojek online diduga menjadi korban pembunuhan dengan dibakar di Brebes, Jawa Tengah. Terungkap identitas korban setelah autopsi jenazah yang sebelumnya ditemukan di pinggir jalan jembatan Nontol. Sejumlah sopir ojek online ini hendak membawa jenazah rekannya dari Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, Jawa Tengah. Ternyata rekannya merupakan jenazah yang terbakar dan ditemukan di jembatan penyeberangan Nontol, Desa Kramas Sampang pada Rabu pagi kemarin. Jenazah Slamet Ariswanto pun dibawa ke rumah duka di Tegal dengan diiringi puluhan rekannya. Warga asal desa Dampiak ini telah berprofesi sebagai supir ojek online sejak 2018 lalu. Istri korban tidak menyangka suaminya ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terbakar. Ia berharap pelakunya segera tertangkap. Ya pengen buru-buru ditangkap lah. Kita kan juga
ikhlas sih, tapi kan kejadian begini nyesek gitu, pengen buru-buru ditangkap ya ketahuan. Tapi sebelumnya suami Mbak sendiri pernah mengeluh ada permasalahan dengan teman atau siapa, ada nggak selama ini? Selama ini enggak sih. Nggak ada ya? Salah satu rekan korban mengatakan terakhir kali bertemu korban saat hendak membawa penumpang bertujuan ke Tanjung Brebes. Itu mau berangkat bawa penumpang. Penumpang dari mana itu naiknya? Dari pas perapatan Pasifik, Lampu Merah. Di Tegal kota berarti ya? Tegal. Di Pasifik. Pasifik. Perempatan itu. Perapatan. Terus bawa penumpang mau ke mana katanya? Ke Tanjung. Ke Tanjung. Itu yang menumpang siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Umuran sekitar 25 nyampe. Sendiri itu, sendirian. Sendirian. Bawa rangsel. Jenazah Slamet Ariswanto ditemukan warga Rabu pagi di Jalan Layang Nontol, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tak ada tanda pengenal dan kondisi yang terbakar membuat polisi kesulitan mengidentifikasi korban. Identifikasi baru terungkap setelah otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Kini polisi mendalami dugaan pembunuhan supir ojek online ini. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, di teriaki begal, seorang debt collector atau penagih utang tewas dikeroyok warga di Subang, Jawa Barat. Korban tewas di rumah sakit beberapa hari setelah kejadian. Dari rekaman kamera pengawas ini, korban yang membawa sepeda motor milik kreditur yang menunggak sempat terjatuh dan ditabrak hingga terpental beberapa meter. Tak hanya itu, korban bernama Mas Firmansyah dicekoki minuman keras sebelum dikeroyok warga. Usai dikeroyok, korban sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Atas kejadian ini, anak korban berharap pelaku pengeroyokan dihukum secara maksimal. Bapak saya kan itu di sana apa sih, semacam kayak tugas, mah kan tugas ya. Kok kenapa jadi diteriakin maling kayak gitu, jadi nggak terima gitu. Pengennya lah diusut lah gitu, yang bener gitu, pengen ya gimana pertanggungjawabannya gitu terhadap bapak saya gitu, gimana lah, pengen yang terbaik aja gitu. Keluarga korban berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku yang melakukan penganiayaan kepada korban hingga meninggal dunia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di dalam kamarnya di Desa Pasar Lembu, Asahan, Sumatera Utara. Korban diduga dibunuh karena saat ditemukan tangan dan kakinya terikat. Seorang pria berusia 57 tahun ditemukan tewas di kamarnya di Dusun 2, Desa Pasar Lembu, Air Joman, Asahan, Sumatera Utara, Kamis pagi. Korban yang tinggal sendiri di dalam rumah ditemukan tewas oleh anaknya yang akan mengantarkan makanan. Ketika ditemukan, kondisi tangan dan kaki korban terikat dan mulut terbekap. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus ini. Dugaan sementara korban tewas akibat perampokan karena kondisi kamar berantakan. Pembunuhan, diduga pembunuhan. Nah, jadi tadi ada laporan dari kepala desa kepada anggota saya kira pukul 5:30 bahwa ada kejadian pembunuhan di Dusun 2 di dalam kamar, di atas kasur dalam keadaan mulut kena lakban, kaki lakban dan leher dicekik pakai apel sarung. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut antara truk dengan motor terjadi di Jalan Iskandar, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Rabu sore. Seorang pengendara motor tewas di tempat dan istrinya terluka parah. Inilah rekaman CCTV dari salah satu gerai makanan cepat saji yang merekam detik-detik kecelakaan maut yang melibatkan truk dan sepeda motor pada Rabu sore. Sebuah truk warna merah bernomor polisi H1606MY yang dikemudikan Muhammad Faisal melaju dari arah Bundaran Pancasila Pangkalan Bun dan berbelok ke kanan menuju Kecamatan Kumai tanpa mengurangi kecepatannya. Sementara dari arah berlawanan, sebuah motor bernomor KH4262WM yang dikendarai Muhammad bersama istrinya yang tengah hamil 7 bulan juga melaju kencang. Kecelakaan pun tak terelakkan, motor korban terseret sekitar 50 meter.
Warga di lokasi kejadian langsung berusaha menolong korban yang terpental ke arah yang berbeda. Sang suami langsung tewas di tempat dengan luka parah di bagian kepala dan kaki, sementara istrinya luka parah di kepala, dan keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tabrak depan sebelah kanan. Terdapat korban atas nama Muhammad setelah diinterogasi di rumah sakit itu ada yang atas nama korban tersebut meninggal dunia. Untuk kepentingan penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan sopir beserta barang bukti truk dan sepeda motor korban. Namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Ambulans yang membawa 250 dosis vaksin COVID-19 terguling di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. iNews Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab mengungkapkan sejumlah fakta baru saat membacakan pledoinya dalam kasus suap rumah sakit Umi. Rizik mengungkap pernah bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Tito Karnavian di Mekah. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab menjalani sidang pledoi kasus swab tes Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam pledoi atau nota pembelaan, Rizik mengaku pernah bertemu Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat masih di Arab Saudi. Rizik mengklaim pertemuan menyepakati pemberhentian kasus hukum yang menimpa dirinya. Namun menurutnya kesepakatan itu kandas dan membuatnya dicekal sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia. Agar tetap membuka dialog dan rekonsiliasi. Kami sambut baik imbauan beliau tersebut karena sejak semula justru itu yang kami harapkan. Lalu sekitar awal Juni 2017 dan juga pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah, saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis, hitam di atas putih, yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN, Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat saat itu yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu Rizik menilai tuntutan jaksa atas kasus ini tidak masuk akal. Menurutnya kasus dugaan pemalsuan swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor adalah pelanggaran protokol kesehatan, bukan kejahatan. Tim Liputan iNews melaporkan. 22 warga Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur yang positif COVID-19 sore kemarin dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran. Pelacakan warga positif COVID-19 terus dilakukan untuk mencegah penularan makin meluas. 22 warga RT 07 RW 05 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur yang positif COVID-19 sore tadi dievakuasi dengan bus ke Wisma Atlet Kemayoran. Mereka diduga tertular COVID-19 dari salah satu warga. Dari sakit per satu orang gitu kan. Satu orang sakit, lalu Pak? Mungkin apa namanya, karena ini lokasinya berdempetan, jadi ya cepat sekali apa namanya, jadi bukan dari mana-mana, mungkin satu orang ke terpapar, jadi langsung menular. Untuk sementara wilayah RT 07 RW 05 Utan Kayu Selatan diberlakukan mikro lockdown mencegah penularan makin meluas. Sementara itu di Pejaten, Jakarta Selatan, Badan Intelijen Negara atau BIN turun tangan menggelar pelacakan warga tertular COVID-19 melalui tes swab antigen yang digelar di Sekolah Al-Azhar Pejaten.
Tes swab menyasar 250 orang termasuk guru, siswa, hingga warga sekitar sekolah. Jika hasilnya positif, tes dilanjutkan dengan swab PCR dengan mobil laboratorium BIN. Hari ini kita mengerahkan 25 tenaga medis, baik dokter maupun perawat, 2 mobil lab. Ya. Nanti apabila ada yang hasil swab yang saya sampaikan tadi, kita langsung PCR di lab mobil kita ini. Di Jakarta, kasus positif COVID-19 juga meningkat cukup signifikan usai libur Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ambulans yang membawa 250 dosis vaksin COVID-19 terguling di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Akibatnya penyaluran dosis terlambat dan 3 tenaga kesehatan harus diganti. Ambulans pengangkut vaksin COVID-19 terguling di tanjakan Jembatan Merah, Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selain membawa 250 dosis vaksin, ambulans milik Puskesmas Bakung juga membawa 3 tenaga kesehatan. Kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak menguasai medan jalan yang berliku dan menanjak. Selain itu, ada permasalahan di rem kendaraan. Ada kendala rem sehingga kendaraan tidak mampu untuk naik sehingga jatuh ke sebelah jalan. Namun untuk vaksin tidak ada masalah dan bisa dilanjutkan menuju ke Desa Rumah Air. Meski tak ada vaksin yang rusak, proses vaksinasi terlambat. Selain itu, 3 petugas kesehatan juga terluka dan digantikan petugas lainnya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ribuan warga Bandung Raya menjalani vaksinasi COVID-19 di Bandung, Jawa Barat. Ya, vaksin ini rencananya akan dibagikan untuk 10.000 warga. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito meninjau rangkaian proses vaksinasi di Bandung, Jawa Barat. Ribuan warga antri untuk menerima vaksin COVID-19 di Ballroom Sudirman, Bandung, Jawa Barat. 5.000 dosis diberikan untuk warga Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Panglima TNI mengingatkan agar masyarakat yang sudah divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa setelah kita divaksin harus tetap menggunakan masker. Karena jangan dianggap setelah kita divaksin kekebalan tubuh tinggi sekali. Tidak, tapi setelah divaksin kita kuat untuk menghadapi COVID-19, namun dengan catatan kita juga harus selalu menggunakan masker. Di Kediri, Jawa Timur, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, didampingi Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito, turut meninjau vaksinasi COVID-19. Dalam kunjungannya, Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan agar pemerintah daerah memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Selain itu, pemerintah daerah diminta dapat mempercepat serapan vaksin sehingga dapat meminimalisir risiko penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang pengendara sepeda motor kembali terjadi di jalur roda 2 Jembatan Suramadu. Kemacetan terjadi karena banyaknya pemotor yang memaksa putar balik untuk menghindari pemeriksaan dan swab tes oleh petugas. Seperti inilah kondisi kemacetan panjang sepeda motor di jalur roda 2 Jembatan Suramadu yang sempat terekam video amatir salah seorang warga. Kemacetan hingga 1 km di jalur yang mengarah ke Surabaya ini terjadi pada Kamis pagi. Kemacetan panjang terjadi karena banyaknya pemotor yang memaksa putar balik untuk menghindari pemeriksaan dan tes swab di posko penyekatan Suramadu. Personil dari Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tampak kewalahan dengan ulah para pemotor. Polisi sempat mengejar dan menilang sejumlah pemotor yang melanggar. Selain ditilang, pemotor juga diwajibkan menjalani tes swab antigen.
Jadi mereka memang putar balik karena ada petugas di sini, sehingga begitu ada pelosok kita sebar personil ke tengah, sehingga kita halo mereka dan kita ambil KTP dan SIM, kita ambil penindakan dengan tilang. Sejak dimulainya penyekatan, Satgas COVID-19 Kota Surabaya telah melakukan tes swab antigen kepada lebih dari 13.000 orang dan tes PCR sebanyak 574 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 239 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari arah Surabaya menuju Madura, bagi mereka yang tidak ada kepentingan untuk kita putar balik, ya, mereka yang melanjutkan ke Suramadu juga, melanjutkan ke Madura, itu juga tentunya juga akan kita lakukan pelaksanaan pemeriksaan surat rapid antigennya. Bagi warga yang dinyatakan positif COVID-19 langsung dibawa ke rumah sakit penyangga di Surabaya, diantaranya RSUD Dr. Sutomo, Rumah Sakit Unair, dan Rumah Sakit Lapangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mengalami peningkatan kasus COVID-19, sejumlah dusun di Subang menutup akses jalan masuk. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Sejumlah jalan dan gang di Dusun Duku Barat, Desa Duku, Kecamatan Ciasem, Subang, ditutup dengan dipasang portal. Penutupan akses jalan tersebut dilakukan menyusul banyaknya warga yang terpapar COVID-19. Sedikitnya 31 warga Dusun Duku Barat terpapar COVID-19, di mana 7 diantaranya meninggal dunia. Satgas COVID-19 Kecamatan pun menyatakan dusun tersebut masuk zona merah. Warga kemudian menutup sebagian akses jalan untuk membatasi aktivitas warga serta melarang warga luar untuk masuk. Jadi ini gang-gang diapain, Pak? Bang ditutup, sementara ya belum aman gitulah. Berarti orang boleh ngelintas nggak ke sana, Pak? Ya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nah ini di dusun mana aja, Pak, infonya? Ini di Dusun Barat, Dusun Barat juga. Dusun Barat ya? Iya. Nah sekarang, Pak, dengan adanya penutupan ini terus warga gimana? Bisa masuk nggak ke sana? Ya kalau ada yang nggak ditutup, cuma satu gang gitu. Sementara yang lockdown satu dusun itu Duku Barat, mereka tertutup untuk pendatang tidak boleh masuk ke Duku Barat karena meningkat kasus COVID-19-nya. Kemarin saja meninggal kurang lebih 7 orang dari jumlah 3 dusun itu yang terkonfirmasi antigen positif kurang lebih 31 orang. Satgas COVID-19 Kabupaten Subang kini memperketat protokol kesehatan di daerah tersebut setelah sejumlah dusun alami peningkatan kasus COVID. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi pilihan redaksi, di antaranya kebakaran yang terjadi di Tangerang dan Makassar pada malam tadi. iNews Pagi akan segera kembali. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, kebakaran menimpa 2 rumah di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten malam tadi. Warga panik karena rumah yang terbakar berada di dalam area pabrik tekstil. Ini untuk Jaya 65 tepatnya. Kebakaran rumah terjadi di Jalan M. Toha, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. 2 rumah yang berada di dalam area pabrik tekstil ini terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kejadian ini sempat membuat warga panik. 9 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan berhasil memadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah rumah juga terbakar pada dini hari. Kebakaran rumah jenis panggung di Jalan Kakatua 2, Kecamatan Mamajang ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Lokasi rumah yang berada di lorong sempit menjadi kendala proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun seorang penghuni jatuh pingsan karena sempat terjebak di dalam rumah. Banyak 14 unit mobil damkar dan puluhan personil dikerahkan dalam peristiwa kebakaran.
Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, petugas membubarkan para pengunjung yang berada di sebuah kedai kopi karena menciptakan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Adu argumentasi antara pemilik kedai kopi dengan petugas pun terjadi. Satgas pengurai kerumunan membubarkan pengunjung kedai kopi di Jalan Tambalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada malam tadi karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Namun pemilik kedai kopi tidak terima karena tidak pernah mendapat sosialisasi sebelumnya. Petugas menilai pemilik kedai kopi juga tidak mengantongi izin usaha dari dinas terkait karena hanya memiliki surat rekomendasi dari kelurahan. Petugas akhirnya menyita kursi dan memberi teguran keras kepada pemilik kedai. Ya pemirsa, peringatan Hari Istimewa seringkali harus digelar di tempat yang istimewa juga. Ya, dan salah satunya ini ada komunitas otomotif menggelar ulang tahun pertamanya di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Hotel berbintang Lido Lake Resort by MNC Hotel di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor menjadi pilihan komunitas otomotif HRV Owners Indonesia untuk merayakan 1 tahun berdirinya komunitas ini pada 5 Juni lalu. Sebelum memasuki lokasi hotel, puluhan kendaraan roda 4 ini menyusuri jalanan beraspal yang halus dengan pemandangan indah di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor. Memasuki Lido Lake Resort by MNC Hotel, mereka disambut dengan standar protokol kesehatan yang ketat oleh pihak manajemen. Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berada di antara lembah Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango merupakan lokasi strategis untuk berkendara dan pengambilan foto saat konvoi. Fasilitas hotel yang lengkap dan area parkir yang luas sangat cocok untuk melakukan kegiatan di luar ruangan ataupun dalam ruangan. Kami ini sebetulnya banyak yang menawarkan lokasi. Bahkan kami sampai detik-detik terakhir ya masih ada yang telepon ya, lokasinya ingin dipakai oleh kami. Kami mulai Lido karena selain lokasinya bagus, alamnya juga dapat. Terutama kami untuk ekspos konvoy dan juga parkiran, itu yang jadi pertimbangan kami. Member komunitas HRV Owners Indonesia pun mengaku puas dengan fasilitas dan pelayanan Lido Lake Resort by MNC Hotel. Sejauh ini sih banyak member merasa puas ya dengan hotel Lido Lake Resort by MNC Hotel ini ya. Ini sesuai harapan kami sebagai panitia, dan ini bakal rekomen juga untuk acara-acara lainnya. Lido Lake Resort by MNC Hotel berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik. Dari Bogor, Jawa Barat, Stephen Patinama, Rizky Iqbal, iNews melaporkan.